Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatur rabi'atu. Kita nyampe ke pembahasan yang keempat. Kisah yang keempat. Al-hikayatur rabi'atu, hikayat yang keempat, fi ibadatis sholihina, di dalam ibadahnya orang-orang solih. Hukia dikisahkan anna Isom bin Yusuf. Apa sesungguhnya Isom bin Yusuf Ata datang ila majlisi Hatimil Asom, ke majelis Hatim al-Asom. Fa'aroda, maka ingin siapa Isom al-i'tirodo, akan bertanya atau bertanya, arti lain protes. Tapi di sini bukan cenderung ke protes, tapi bertanya. Alaihi, kepada Hatim al-Asom. Faqala, maka berkata siapa Isom lahu, kepada Hatim al-Asom. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Kaifa tusolli, kaifa bagaimana tusolli kamu sholat. Fahawala, maka mengarahkan Hatimun siapa Hatim wajhahu, akan wajahnya, ila Isomin, kepada Isom. Lalu melihat wajah daripada Isom yang bertanya. Waqala, dan berkata siapa Hatim Waqala, dan berkata siapa Hatim lahu, kepada Isom. Idza jaa, ketika datang waktu sholati, apa waktu sholat. Kumtu, bangun tuh siapa aku. Kumtu, bangun tuh siapa aku. Atau wadda'u, maka berwudu aku. Wudu'an dohiron, dengan wudu yang dohir. Dengan wudu yang dohir. Wa wudu'an batinan, dan wudu yang batin. Faqala, maka berkata Isom, siapa Isom. Kaifal wudu al batin. Kaifa, bagaimana al wudu ul batin, wudu yang batin. Bagaimana wudu yang batin. Faqala, maka berkata siapa Hatim, ammal wudu'u, adapun wudu, al-dhahiru, yang dohir. Fa'aksilu, maka ialah membasuh aku, al-a'do'a, akan anggota-anggota badan, bilma'i, dengan air. Maka membasuh aku al-a'do'a, kepada anggota-anggota badan, bilma'i, dengan air. Wa ammal wudu'ul batin, adapun wudu yang batin. Fagsilu, maka ialah membasuh aku, hu, akan batin, bisa berarti asya'a, dengan 7 perkara. Dengan 7 perkara. Basuhnya itu bukan dengan air kalau batin, tapi bitaubati, dengan taubat.
wan nadamati dan menyesal, watarki hubbid dunya dan meninggalkan cinta dunia, wasana ilholki pujian dan pujian makhluk, wariyasah dan kepemimpinan, wasana ilholki dan pujian makhluk, wariyasah dan kepemimpinan, wal ghulli atau gulli, dengki dan dengki, wal hasadi dengki, sama artinya. Summa kemudian adhabu pergi aku ilal masjidi ke masjid. Fa'absatu maka aku mengarahkan al-a'do'a akan anggota badan, atau menghamparkan sama saja. Fa'aro maka melihat aku al-Ka'bata akan Ka'bah. Fa'akumu maka menunaikan aku baina hajati di antara hajatku, wahadri dan kewaspadaanku. Wallahu adapun Allah nadiri melihatku, wal jannah adapun surga ayyamini dari kananku, wan naru adapun neraka anshimali ialah dari kiriku, dari sebelah kiriku atau dari kiriku. Wa malakul mauti adapun malaikat maut khalfa dhahri ialah di belakang punggungku. Wa ka'anni maka seakan-akan aku wadi'un ialah meletakkan qadami kakiku ala sirati atas jembatan sirat. Wa adunnu dan menduga aku anna hadhihi sholata akan sesungguhnya solat ini, solat ini akhiru sholati asliha ialah akhirnya solat usolli, itu bukan asliha tapi usolli, yang solat aku akan solat. Cuma kemudian anwi berniat aku, wa ukabbiru dan bertakbir aku atau takbiratul ihram aku, bil ihsani dengan ihsan, wa aqra'u dan membaca aku bitafakkuri dengan berfikir, dengan tafakkur, wa arka'u dan ruku aku bitawaddu'i dengan tawadu, wa asjudu dan sujud aku bitadarru'i dengan rendah hati, wa atasyahhadu dan bertasyahud aku birroja'i dengan roja, dengan mengharap, wa usallimu dan salam aku, mengucap salam aku bil ikhlasi dengan ikhlas. Fahadhihi adapun ini solati ialah solatku. Mundu salasina sanatan sejak 30 tahun atau selama 30 tahun saja. Faqala maka berkata lahu kepada Hatim, Isomun siapa Isom, hadihi syai'un la yakdiru, hada syai'un adapun sesuatu ini, la yakdiru ialah tidak mampu alaihi atas hada,
Tidak mampu alaihi atas hada goiruka siapa selainmu. Goiruka siapa selainmu. Wabaka dan menangis siapa. Isom bukaan syadidan dengan menangis yang sangat. Bukaan syadidan dengan menangis yang sangat. Jadi di sini ada sebuah kisah. Ya. Ada dua orang di sini, Isom bin Yusuf, yang kedua adalah Hatim al-Asom. Hatim al-Asom ini adalah salah satu seseorang yang ibadahnya luar biasa, yang sering dikutip dalam kitab-kitab. Ya. Suatu hari Isom bin Yusuf ini mendatangi majelis daripada Hatim al-Asom. Dia ingin bertanya suatu hal, ya, yaitu bagaimana wahai Hatim al-Asom kamu itu sholat. Akhirnya oleh Hatim al-Asom memandang dengan penuh perhatian, lalu berkata, ketika masuk waktunya sholat, saya langsung melaksanakan sholat. Aku berwudu dengan wudu dohir dan batin. Lalu bertanya lagi Isom, seperti apa wudu secara dohir dan batin? Lalu dijelaskan, wudu secara dohir adalah aku membasuh anggota wuduku, anggota badanku ini, anggota wudu maksudnya, dengan air. Sedangkan wudu secara batin yaitu di mana seseorang menghilangkan, menjauhkan dan dianya juga mengalami dengan taubat, penyesalan. Jadi bertaubat ketika wudhu secara batin, dosa-dosa yang pernah dilakukan itu disertai dengan istighfar dan penuh dengan penyesalan. Bukan hanya itu, tapi dianya meninggalkan cinta dunia dan menjauhkan dari sifat-sifat pujian makhluk, ya, pujian dari kepemimpinan, ya, dengki, hasud dan sebagainya itu dihilangkan, dilepaskan, dan sadar diri bahwa diri ini adalah seorang hamba yang lemah, yang butuh setiap detik akan pertolongan Allah. Ya. Jadi pujian-pujian tuh dilupakan, dilepaskan. Ya. Kepemimpinan dilepaskan karena kita akan menghadap Sang Ilahi dalam sholat. Gitu. Lalu Hatim al-Asom ini ketika sholat, dianya itu seakan-akan dilihat oleh Allah. Dan dia di sebelah kanannya itu adalah surga, di sebelah kirinya itu adalah neraka. Jadi dianya itu membayangkan di sebelah kanan surga, di sebelah kiri neraka. Dan di belakang saya itu adalah malaikat maut. Dia membayangkan ketika sholat. Jadi ketika melaksanakan sholat seperti itu. Membayangkan kanan kiri, di belakang ada malaikat maut. Lalu kakinya seakan-akan menginjak jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana tajamnya luar biasa, melebihi dari pedang. Tipisnya melebihi daripada satu helai rambut, tipis daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi beliaunya membayangkan seperti itu ketika sholat. Akhirnya terjadilah yang namanya sholatnya itu khusyuk beliaunya. Dan beliaunya itu adalah waliun min auliyaillah, adalah salah satu wali dari kasih-kasihnya Allah. Jadi beda dengan kita sholatnya. Sholatnya luar biasa beliaunya ini. Malah ketika dijelaskan bahwasannya dianya tasahud dengan penuh harapan kepada Allah, lalu mengucapkan salam dengan ikhlas, ya, sujud dengan penuh rendah hati, rendah diri, ya. Karena seperti apapun orangnya, derajatnya, meskipun itu presiden, pasti ketika sujud yang namanya kepala lebih rendah daripada pantatnya. Ya kan, lebih pantatnya lebih tinggi daripada kepalanya. Itu menunjukkan bahwasannya manusia itu tunduk, bahwasannya manusia itu lemah. Ya, yang mana setiap detiknya butuh pertolongan Allah. Ya. Ketika diceritakan seperti ini, malah Hatim ini berkata, ini sholatku yang sudah aku jalankan sejak 30 tahun. Wah. Jadi ini tingkatannya para wali. Sholatnya para wali dengan orang awam, dengan orang soleh itu beda tingkatan. Kalau tingkatannya wali ya seperti ini. Malah kata Isom ketika sudah dikisahkan seperti itu, caranya Hatim al-Asom sholat, kata Isom, ini tidak ada yang mampu kecuali kamu. Hada syai'un la yaqdiru alaihi ghairuka. Sholat yang seperti ini tidak mampu
selain kamu. Ya. Orang lain, apalagi orang awam, nggak akan bisa. Ini level wali ini. Ya. Jadi kalau kita akan kemana-mana sholatnya, ya kan? Jadi ketika disampaikan seperti itu, akhirnya Isom ini menangis jadi-jadinya. Ya. Karena selama ini yang beliaunya sholat tidak seperti Hatim Al-Asom. Ya. Kita usahakan dalam sholat itu khusyuk. Ya. Kalau tidak bisa khusyuk sepenuhnya, khusyuklah diantaranya ketika takbiratul ihram. Ya, harus khusyuk. Ya. Ketika baca suratul Fatihah, ya, harus khusyuk. Ya. Nah, kalau kebanyakan orang kan pasti pikirannya kemana-mana, malah sesuatu hal yang lupa itu akan ingat ketika sholat kadang. Lupa ketika sholat ingat, ingat kejemuran, ingat ke yang lain. Ini adalah kisah daripada sholatnya Hatim Al-Asom, yang mana beliaunya ini adalah waliun min awliyaillah, ya. Yang mana kita tidak bisa menirunya. Ya. Meski meniru ya, satu kali misal agak sulit. Karena di sini Hatim Al-Asom aqra'u bitafakkur. Dianya itu membaca apa yang dia baca tapi dengan berpikir. Artinya dianya itu meresapi, menghayati akan arti daripada dia yang dia baca. Paham ya? Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat.